Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab baru setelah kemarin kita belajar mengenai seni tari. Sekarang kita akan belajar seni rupa. Bab yang pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ibu akan menyampaikan hal-hal atau poin-poin penting dalam bab menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama kalian harus ketahui adalah apa itu gambar dan apa itu menggambar. Gambar merupakan bahasa universal sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, jadi pada zaman prasejarah dulu, sebelum manusia mengenal A, B, C, D, F, G, H, I, J itu, orang-orang atau manusia mengenal gambar sebagai bahasa untuk saling berkomunikasi. Seperti itu. Nah, kemudian apa itu menggambar? Mengapa menggambar bisa masuk dalam kategori fisik dan juga mental? Kenapa dia disebut kategori fisik juga? Karena di dalam kegiatan menggambar merupakan kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan tentunya juga menggunakan alat-alat seperti pensil, kemudian penghapus, kemudian buku gambar, seperti itu ya. Nah, mengapa dia juga disebut aktivitas mental? Karena ketika menggambar, sebelum menggambar anak-anak pasti memikirkan apa ya yang ingin digambar, apa yang ingin saya gambar. Nah, ketika kalian berpikir seperti itu, otomatis kalian akan menggunakan otak dan perasaan. Nah, disitulah rasa, karsa, dan daya cipta itu dituangkan. Sehingga menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi ketika anak-anak sedih ataupun bahagia bisa kalian ekspresikan, bisa kalian curahkan melalui gambar. Selanjutnya, objek menggambar. Model tiruan atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Nah, jadi ini mudahnya adalah model atau benda atau apapun yang bisa anak-anakku gambar itu namanya objek gambar. Ya, diingat ya. Hal, sesuatu, benda atau apapun yang bisa kalian gambar itu adalah objek gambar namanya. Nah, objek gambar itu dibedakan menjadi 3. Ada flora, fauna, dan alam benda. Flora pasti anak-anak tahu. Apa itu? Tumbuhan. Fauna adalah binatang, dan alam benda itu sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti pemandangan, langit, awan, matahari, seperti itu ya, lebih pada benda mati. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai komposisi menggambar. Ada 2 komposisi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama adalah komposisi simetris. Nah, ketika objek dibelah, maka objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Lebih mudahnya adalah ketika anak-anakku menggambar sesuatu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ini ada gantungan kunci. Nah, misal anak-anak menggambar gantungan kunci, kemudian kalian belah tengahnya. Nah, jika objek di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu besarnya masih sama, berarti dia komposisinya simetris. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah komposisi asimetris. Itu kebalikannya. Ketika dibelah maka objek kanan dan objek kiri itu tidak sama, tetapi masih menunjukkan keseimbangan. Nah, ini ada ilustrasinya. Gambar di sebelah kiri itu adalah gambar simetris. Jadi ketika dibelah, maka kanan dan kiri itu sama. Sebelahnya adalah asimetris, di mana ketika dibelah, bagian kanan dan bagian kiri itu berbeda. Nah, ini contoh dari komposisi simetris. Anggaplah itu vas ya, vas dan gelas ya. Nah, ketika dibelah, bayangkan ketika anak-anak membelah itu, bagian kanan dan bagian kiri sama kan? Nah, berarti itu simetris. Beda halnya dengan ini, komposisi asimetris. Misal kendi dibelah, bayangkan yaitu kendi dibelah, kemudian di bagian kanan dan bagian kiri sama atau tidak kira-kira? Berbeda ya. Di sebelah kanan itu ada moncongnya yang untuk keluar si air, sedangkan yang kiri tidak. Nah, itu bedanya antara simetris dan asimetris. Paham sampai sini anak-anak? Nah,
Jadi hari ini kita belajar dasarnya terlebih dahulu sebelum minggu depan kita akan melanjutkan pada materi praktik. Ya, baik. Kemudian tugas hari ini adalah silakan anak-anak pelajari buku paket seni budaya halaman 2-6. Kemudian kerjakan latihan soal pada link yang telah Ibu bagikan. Jadi kerjakan langsung pada link tersebut ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam budaya, selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.